Ketika mereka teriak Allahu Akbar, disitulah mereka mulai beringas. Setuju nggak? Apakah menurut Anda Rizik Syihab, EPI dan para pengikutnya itu sesat? Apakah seorang Islam yang teriak Allahu Akbar lalu dia mukul orang, lalu dia berbuat kekerasan, itu adalah cerminan Islam yang sejati? Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir. Anda itu harus mencerminkan ajaran agama Islam. Hendaklah mereka menemui kekerasan padamu, betul? Betul nggak? Hendaklah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir mendapati kekerasan dalam diri orang Islam. Setuju? Setuju. Mana? Bagaimana misalnya tentang Islam luar biasa. Anda Muslim, tetapi Anda mengatakan pengetahuan saya tentang Islam luar biasa. Waduh, wah. Penasaran gitu, makanya mau naik ke live-nya Bang Edis ya. Oke, tapi saya tes dulu. Anda betul-betul seorang Muslim? Insya Allah. Baik, ini Muslim kebetulan. Nih Bang, tema kita kali ini tuh Bang. Ucapan Allahu Akbar, ucapan takbir yang disertai dengan orang tersebut berbuat kekerasan. Anda jujur, Anda ngalamin itu enggak? Ngelihat fenomena itu enggak? Kalau Muslim teriak Allahu Akbar, di situ dia bawaannya ngamuk, pengen mukul, pengen mecahin kaca. Anda lihat itu enggak? Kalau kami di sekolah kami ketika ada kegiatan misalkan di kelas, karena saya itu ngajar ya di kelas ya, jadi ketika misalkan sudah menyelesaikan satu tugas, anak-anak tuh secara berkelompok kalau sudah selesai biasanya saya suruh untuk mengucapkan takbir seperti itu. Nah jadi siapa yang selesai takbir, anak-anak takbir gitu Bang Edis. Tidak mesti sih Oke, gini. Ketika Anda melihat ada kelompok-kelompok orang Islam yang kumpul di jalan, itu kan di kelas itu. Coba lihat FPI kalau udah kumpul di Monas. Ya kan? Paham, lihat kelompok-kelompok Islam kalau udah demo, kalau udah kumpul. Ketika mereka teriak Allahu Akbar, disitulah mereka mulai beringas. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju ya. Iya, Anda setuju. Nah, pertanyaan saya, kenapa Islam kalau teriak Allahu Akbar, di situ dia ingin berbuat kekerasan? Karena memang gini Bang Edis, karena memang setiap di Islam itu kan ada oknum-oknum yang memanfaatkan banyak Bang. Kenapa oknum kok jumlahnya balah banyak? Ya, karena sekarang ini banyak juga pengikutnya Bang. Nah, karena mungkin sejak zaman sahabat kelompok-kelompok seperti itu tuh masih menjamur sampai sekarang Bang. Nah, makanya pertanyaan saya begini. Ya silakan, selesaikan dulu yuk. Selesaikan dulu ya. Karena Nabi juga pernah mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman umatku itu terbagi 73 golongan dan hanya satu yang selamat, kata Nabi, yang memegang kepada sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah, seperti itu. Jadi orang-orang yang di luar itu, yang ahlu sunnah wal jamaah itu, maka mereka macam-macam Bang ininya ya,
Termasuk Jadi tadi- menurut Anda FPI sesat. Boleh jadi bisa dikatakan seperti itu, Bang. Coba sebentar, saya mau tanya dulu. Apakah menurut Anda Rizik Syihab, FPI dan para pengikutnya itu sesat? Wallahu alam, Bang. Nah, Jadi kan nggak berani kan ngomong. Memang berat Iya. kalau mereka ini berat. jujur sangat berat mengatakan beliau itu benar atau salah ya. Jadi kalau saya pribadi saya tidak pernah menyalahkan siapapun, Bang. Nah Karena- ini makanya saya bingung. Anda mengatakan itu oknum, Anda mengatakan itu tidak benar, tetapi benar ini bagaimana? Apakah seorang Islam yang teriak Allahu Akbar lalu dia mukul orang, lalu dia berbuat kekerasan, itu adalah cerminan Islam yang sejati? Kalau menurut saya bukan, Bang. Oke, apakah Anda melihat itu dilakukan oleh FPI? Ada sih, ya kan. Oke, berarti menurut Anda apakah FPI sesat? Kalau dari segi perilakunya sesat, Bang. Seperti itu. Sesat. Tidak mencerminkan karena Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau mereka merujuk pada ayat itu, maka mereka itu sesat, Bang. Karena Rasulullah itu tidak mengajarkan kepada umatnya untuk menyakiti, ya kan? Menyakiti sekalipun orang kafir, tetapi orang kafir itu tidak mengganggu kepada kita. Kecuali orang kafir itu, mohon maaf ya, saya mengucapkan kafir ini artinya kafir itu orang yang non muslim ya, mohon maaf. Kalau tersinggung mohon maaf. Baik. Jadi Oke, kita suruh dia baca perintah Muhammad ini ya. Baik. Apakah dia yang tapir atau KEPI yang tapir? Baik. Ini adalah perkataan Muhammad sendiri yang Anda percayai sebagai nabi, ya. Coba. Ya. Ini hadisnya ya. Ya. Sunan At-Tirmizi nomor 2531. Coba Anda yang baca, jangan saya. Nanti cuma saya lagi yang ngerti agama Islam. Coba. Telah menceritakan kepada kami Hanat, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amash, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka kecuali dengan hak. Ini yang ngomong gini siapa? Saya di sini siapa? Saya di sini siapa? Nabi Muhammad. Oke. Ya. Diperintahkan untuk apa Muhammad? Memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Iya. Muhammad diperintahkan memerangi manusia sampai mengucapkan syahadat, betul? Ya. Nah, kalau mereka mengucapkan syahadat, maka mereka telah menghalangi Muhammad untuk menumpahkan darah dan iya. merampas. Kalau tidak mengucapkan itu, disembelih sama Muhammad. Inilah kelakuan Nabi Anda itu. Betul nggak ini kelakuan Muhammad? Ya, dari konteks hadisnya betul seperti itu. Oke. Apakah yang seperti ini yang Anda ikuti, yang tukang maksa-maksa begini? Kalau nggak dibeleh. Ini kalau tidak mengucapkan syahadat, disembelih nggak sama Muhammad? Ya, itu Waduh, berat saudara. Makanya Bang Ali, Anda ini selama ini tidak pernah tahu ini kan? Pernah tahu ini selama ini? Ya, karena gini Bang, hadis-hadis yang sekarang yang beredar ini banyak hadis palsu, Bang.
Waduh, Jadi tidak bisa palsu. Berarti hadis ini palsu. bisa jadi bang. Jangan bisa aja. Status hadis itu kan bermacam-macam, ada yang doif, ada yang lemah, ada yang palsu kan gitu. Oke, hadis yang tadi asli atau palsu? Kalau belum diteliti saya belum tahu bang. Itu dilihat dari mana hadisnya itu. Ya sudah, oke. Berarti cuma ada dua kemungkinan. Hadis itu asli dan palsu, betul? Ya betul. Oke, sekarang kalau bicara palsu dulu. Seandainya hadis itu palsu, maka setujukah Anda bahwa hadis harus dibuang dari rumah Anda? Setuju saya. Baik. Kalau memang Baik. itu palsu. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Kalau hadis berisi informasi palsu tentang Muhammad, maka harus dicampakkan dari rumah orang-orang Islam. Setuju? Setuju. Sangat Nah, setuju. kalau dia asli, maka harus Ya. Anda simpulkan Muhammad seorang telolis, betul? Apa itu telolis? Nah, susahnya. Itu loh bang, yang suka maksa-maksa orang beragama. Kalau enggak, awas kamu ya. Kalau kamu tidak beragama ini, awas kamu ya. Oke, Muhammad orang yang seperti itu nggak dia? Memaksakan agama Islam kepada orang lain nggak dia? Selama ini saya Enggak bang, jangan kemana-mana dulu. Kalau hadis itu asli, berarti Muhammad adalah orang yang memaksakan agama Islam kepada orang lain. Setuju? Ya, betul setuju. Nah, Kalau berarti dua kemungkinan itu tidak ada yang beres, betul nggak? Mau dia benar, mau dia salah, dua-duanya tidak beres. Setuju? Iya, lalu di mana kebenaran agama Islam? Kalau palsu, maka hadis harus dibuang. Kalau benar, maka Muhammad seorang telolis. Gimana? Jadi kalau seperti itu bang, makanya kita kalau hadis itu sudah tidak relevan, maka kita kembali kepada Al-Quran bang. Oke, apa dikatakan Al-Quran? Baik, kita akan buka Al-Quran. Apa yang diucapkan Al-Quran? Baik. Mereka ini teman-teman membaca Al-Quran tapi tidak dibaca artinya. Akhirnya jadi seperti ini. Baik, balik kamera saya. Ya bang ya. Ini Al-Quran bukan bang? At-Taubah 29. Jangan keluar dari aplikasi. Al-Ali, Al-Almanak, jangan keluar dari aplikasi bang. Nah, oke. Ini surat At-Taubah 29, betul? Ya. Apa itu? Apa di sini dikatakan? Perangilah iman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Dan orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patung. Sedang mereka dalam tunduk patuh ya. Nah, oke. Jadi dari logat Anda bicara ini kayaknya Anda dari Banjar ini, saudaranya Uncu PI, betul? Iya, orang Banjar ini ya. Baik. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, benarkah menurut Al-Quran Anda diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Kalau ini di zamannya Rasulullah, Bang Edis. Kalau zaman sekarang tidak relevan lagi. Oke, berarti orang-orang yang disuruh sholat, masuk Islam, ini tuh zaman Rasulullah. Sekarang sudah nggak relevan berarti? Ya, karena di zaman Rasulullah tuh memang zamannya perang bang di sana bang. Kalau tidak perang maka Islam saat itu menjadi lemah. Oke, maka berarti begitu juga ayat-ayat yang lain. Iya betul. Misalnya dirikanlah sholat, begitu juga berarti ayat itu tidak berlaku lagi. Itu kan masih relevan kan dengan zaman sekarang kan? Karena oke, berarti ini tidak relevan. Ya, karena oke, berarti Anda setuju ayat ini dibuang dari dalam Al-Quran?
jangan dibuang bang. Loh, Itu katanya tidak relevan. Bang, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Agama Allah, maksudnya Islam. Harus diperangi nggak? itu kalau konteks ayat memang seperti itu bang. Oke, maka menurut Anda kan ayat ini tidak relevan lagi sekarang. Ya betul. Nah, kalau tidak relevan, maka ayat ini harus dibuang dari dalam Al-Quran. Setuju? Bukan dibuang bang, karena Terus itu buat bagian pajangan? karena itu bagian dari sejarah bang, sejarah. Bukan, Itu maksud saya apakah, oke, berarti ayat ini dilarang untuk dipraktekkan, betul? Ya betul. Oke, dilarang dipraktekkan. Nih teman-teman muslim, harusnya pemerintah melarang ayat-ayat ini untuk dipraktekkan. Setuju? Setuju. Ini ayat ini harus dilarang untuk dipraktekkan karena ayat ini sudah memakan korban, Bang. Ayat ini sudah menginspirasi seseorang untuk berbuat jahat. Mau saya tunjukin contohnya? Nih, saya tunjukin. Ini surat At-Taubah 29 ya, nih. Ingat-ingat tulisannya At-Taubah 29. Saya tunjukkan. Nih ya. Bagaimana ayat tersebut telah memakan korban. Nih Bang. Ini salah satu kendaraan yang dipakai oleh seseorang yang meledakkan diri nih. Ini kejadiannya di Polsek Astana Anyar, Jawa Barat. Nih tulisannya apa nih? Saya perbesar ya. Nih. Ini sepeda motor yang dipakai orang yang meledakkan diri. KUHP sama dengan hukum syirik atau tapir. Perangi para penegak hukum setan. Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 29. Ini. Ya. Mau kita baca beritanya ya, saya baca beritanya nih. Kita baca beritanya nih. Isi surat At-Taubah atau Quran surat yang ke-9. Bentar, saya iklannya saya hapus dulu nih. Isi surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 29 yang ada di motor pelaku bom di Polsek Astana Anyar. Nih. Gelora.co.id. Terjadi ledakan bom bundir di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu ya, tanggal 7 bulan 12 sekitar jam 8. Bom itu diledakkan oleh seorang pria yang masuk ke dalam polsek dan memaksa untuk mendekati seorang anggota yang sedang melaksanakan apel pagi. Pelaku sempat dihadang oleh petugas, tetapi ia tetap memaksa untuk berada di dekat polisi. Usai bom diledakkan, polisi menemukan sepeda motor berwarna hijau tua diduga milik pelaku. Terdapat pesan soal dan seterusnya nih. Nih ya. 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 Nih. Apa isinya? Nih. Apa isi surat At-Taubah 29? Tadi itu. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula terhadap hari kemudian, dan mereka yang tidak mengharamkan. Nah ini, menurut Anda ayat ini harus dia ban, betul nggak? Ya betul. Harus di ban ayat itu. Jadi memang tidak salah teman-teman. Ketika teman kita Pak Saifuddin Ibrahim meminta supaya ayat-ayat itu dihapuskan. Bang, kalau tidak dihapuskan nanti dibaca orang lagi dan mereka akan terinspirasi lagi. Betul nggak? Harusnya seperti itu sih, cuman ya karena apa namanya ya? Karena Al-Quran itu kan setiap ayat yang turun itu ada asbabun nuzul. Ada sebab dia itu turunnya seperti kenapa, kan relevan dengan keadaan saat Rasulullah itu mendapatkan ayat atau surah itu, Bang. Oke, berarti ayat itu tidak relevan lagi sekarang. Ya. Dan menurut Anda ayat itu tidak perlu lagi ada dalam Al-Quran karena nanti kalau dibaca orang lain berbahaya, betul? Ya. Kecuali untuk orang-orang kafir yang memang memusuhi. Nah, kan? Ini gimana?
Berat ini teman-teman, katanya zaman perang sekarang kecuali orang. Sebenarnya ayat itu masih berlaku atau tidak, Bang? Kecuali untuk orang-orang kafir yang memusuhi orang Islam seperti itu, Bang. Itu ayat surat berapa? Karangan Anda sendiri. Ya, ayat tadi memang tidak dihapus, tapi kalau ketika orang Islam itu diinjak-injak, Bang, seperti semut, maka mereka akan marah juga, Bang. Seperti Apakah itu, Bang. ayat tersebut berbicara mengenai perangilah orang-orang kafir yang memerangi muslim? Apakah ayat itu berbicara mengenai perangilah orang-orang yang bersifat keras terhadap orang muslim? Nggak ada ayatnya begitu. Itu ayat karangan Anda sendiri. Gimana? Ayat itu berbicara perangilah orang-orang yang tidak beragama dengan agama Allah. Intinya Rasulullah itu mengajarkan berkasih sayang kepada semua. Berkasih sayang bagaimana? Tadi kan Anda sudah saya suruh bacakan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Udah saya suruh baca tadi kan? Masih ingat nggak yang tadi? Ya, Bagaimana Anda katakan di situ berkasih sayang? jadi saya sambil baca-baca komen luar biasa. Oke lah Bang, supaya jangan terlihat Islam semakin lemah, supaya jangan terlihat orang Islam semakin dalam tanda kutip ya memamerkan ketidaktahuan mereka tentang agama Islam. Bagaimana kalau kita berikan kesempatan kepada ustadz yang lain supaya mereka naik? Siap, Bang. Terima kasih Oke, banyak. baik, saya turunkan ya Bang ya. Ali Almanak. Oke ya teman-teman ya, nama Islami tapi pengetahuan.